Senang sekali pada hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu GMI Titus. Baiklah, sebelum kita memulai untuk memuji Tuhan, kita terlebih dahulu datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan masih memimpin kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami sudah datang ke hadapan-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati, pikiran kami, buka telinga kami. Kiranya kami boleh benar-benar sungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memserahkan ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Kau sendiri memimpin setiap kami. Kiranya Kau sendiri memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, di pagi hari ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh sukaria, penuh sukacita. Kita memuji nama Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik, begitu mengasihi kita semua. Kita sama-sama angkat pujian. Mari kita bersukaria. Kita harus selalu bersukaria karena ada damai dan sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita selalu. Pernahkah adik-adik melihat burung pipit? Nah, seperti ini burung pipit. Ya, burung pipit, burung yang sangat kecil. Dia tidak menabur, tetapi Tuhan beri makan. Demikian juga dengan bunga bakung yang di padang. Dia tidak meminta, tetapi Tuhan mendandaninya dengan indah. Bagaimana dengan kita semua? Nah, tentu saja kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tentu saja Tuhan pasti akan pelihara kita. Tuhan pasti akan berkati kita. Marilah kita belajar seperti burung pipit dan bunga bakung yang tidak meminta, tetapi Tuhan tetap memelihara. Marilah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita angkat pujian burung pipit. Tapi
Mari kita sama-sama angkat pujian yang begitu indah, pujian bahasa Mandarin yang berjudul "我要向高山起舞", Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pujian ini diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama angkat pujian ini ya. Apa kabarnya semua? Lause berharap semua adik-adik tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Lause senang sekali nih hari ini bisa melihat adik-adik ikut ibadah online sekolah minggu di rumah masing-masing. Nah, sudah tidak sabar mendengarkan firman Tuhan kan? Ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita minta bantuan Tuhan supaya kita dijauhkan dari kuasa iblis. Ayo kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini hati kami siapkan untuk Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkannya. Jauhkan kami dari kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita lihat drama singkat ini yuk. Ini hari pertama Bonnie sekolah. Bonnie berjumpa dengan teman-teman sekelasnya yang badannya jauh lebih besar daripada Bonnie, yang berlari dengan semangat untuk belajar. Sambil berjalan masuk ke kelas, Bonnie melihat piagam-piagam yang terpajang di dinding sekolahnya. Dia berharap ada fotonya di sana. Ibu guru menyuruh Bonnie untuk mengukur tinggi badannya sebagai syarat untuk masuk ke kelas loh. Karena badan yang kecil ini, dia berusaha untuk mencapai tinggi maksimal. Lihat apa yang Bonnie lakukan. Cerdik bukan? Akhirnya ibu guru mengizinkannya masuk ke kelas. Pelajaran pertama Bonnie. Bonnie gagal. Pelajaran kedua juga gagal.
Pelajaran ketiga, gagal lagi. Badannya terlalu kecil. Keempat, gagal. Kelima, gagal lagi. Bu guru terlihat sangat kesal. Dan Boni juga merasa sedih. Tetapi Boni tidak menyerah loh adik-adik. Dia percaya dia pasti bisa. Dia terus berlatih, berusaha dengan cerdik. Dan akhirnya, lihat, dia lulus pelajaran. Ujian tiba. Boni peserta pertama yang terpanggil. Coba kita lihat. Ternyata dia bisa melewatinya loh. Sampai hampir selesai. Ibu guru terjatuh karena dia tidak fokus. Dan dia gagal lagi. Boni dikeluarkan dari kelas. Dia sangat sedih. Dia berharap bisa lulus ujian. Dari luar, Boni hanya bisa melihat teman-temannya yang mengikuti ujian. Ketika itu, Boni melihat ada seorang ibu yang tidak bisa melihat dan butuh pertolongan. Dengan sigap, Boni berlari ke arahnya dan memberi jalan bagi ibu itu. Lihat apa yang terjadi dia. Ternyata ibu yang tidak bisa melihat itu sedang menguji Boni. Dan Boni pun berhasil. Boni berhasil lulus ujian loh. Boni sangat senang karena dengan sikap pantang menyerahnya, dia berhasil lulus. Wah, adik-adik sudah melihat kisah Boni tadi kan? Wah, karena sikap pantang menyerah Boni akhirnya lulus. Walaupun kegagalan yang dia hadapi itu sangat banyak. Bahkan sedih. Nah, adik-adik, Lause ada satu cerita nih. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Suatu ketika, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sedang berada di daerah Tirus dan Sidon. Tuhan berada di sana bersama dengan murid-muridnya. Suatu ketika berada di sana, ada seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan yang tinggal di daerah itu. Perempuan Kanaan ini, dia adalah perempuan yang tidak percaya Tuhan pada awalnya. Dan malah menyembah berhala. Suatu ketika adik-adik, perempuan ini datang berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kasihani aku. Tolonglah anakku. Anakku kerasukan setan. Tolong dia Tuhan. Perempuan ini sangat sedih adik-adik. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Di sini Tuhan Yesus bukan tidak mau menolong orang lain ataupun mau menolong orang-orang susah, tapi Tuhan Yesus sedang menguji iman dari perempuan ini. Karena perempuan ini kan bukan orang yang percaya kepada Tuhan awalnya. Karena itu Tuhan mau mengujinya. Lalu perempuan ini terus memohon kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap tidak menjawabnya. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus yang berada di sekeliling Tuhan Yesus ini merasa risih. Kemudian mereka bilang kepada Tuhan, Tuhan, suruhlah dia pergi. Dari tadi dia ikut kita terus loh. Terus berteriak-teriak lagi. Perempuan itu tetap tidak pergi adik-adik. Walaupun sudah dimarahi seperti itu. Perempuan itu terus berusaha. Sampai Tuhan Yesus mau menolongnya. Nah, adik-adik, kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu,
Aku datang, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian perempuan itu menjawab kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, tolong. Kata perempuan itu kepada Tuhan. Terus Tuhan bilang, Tuhan jawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan memarahinya anjing. Ternyata adik-adik bukan begitu ceritanya. Ternyata di budaya orang dulu, orang yang tidak percaya Tuhan adalah orang-orang yang dianggap kafir. Nah, kalau orang-orang kafir ini disebut dengan anjing. Jadi perumpamaan dulu Tuhan mengibaratkan anak-anak adalah orang Israel, yaitu kita semua orang percaya. Dan anjing ibaratnya adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setelah itu perempuan itu berkata kepada Tuhan, benar Tuhan, namun anjing itu makan rumah-rumah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan itu dengan iman memohon belas kasihan Tuhan, memohon tanpa menyerah kepada Tuhan. Wah, adik-adik, apa yang terjadi akhirnya? Ternyata Tuhan menjawab perempuan ini. Perempuan ini Tuhan jawab, hai ibu, besar imanmu itu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu anaknya sembuh. Wah, hebat sekali. Tuhan benar-benar hebat. Dan ibu dan perempuan itu juga hebat juga. Karena dia tidak menyerah untuk membujuk Tuhan. Memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar. Tuhan mau kita terus giat dan sabar. Giat dan sabar. Seperti perempuan tadi. Perempuan itu dengan sabar memohon kepada Tuhan walau sudah melewati hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dimarahi, seperti diusir, tapi dia tidak menyerah demi kesembuhan anaknya. Nah, adik-adik, kita juga belajar dari Boni tadi. Boni untuk lulus ujian, dia berusaha mati-matian. Dia tidak menyerah. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Ketika kita menghadapi masalah, seperti ujian nih, kita sedang mau ujian, kita jangan mudah menyerah. Susah sekali sih nih. Aku nyontek aja deh, gak ada yang lihat, kan online. Nah, jangan ya, karena Tuhan melihat. Tuhan mau adik-adik berusaha sendiri, supaya adik-adik menjadi anak-anak yang pintar ke depannya. Nah, bukan hanya itu, kita harus giat dan sabar, dan ditekuni dengan doa. Kalau kita berusaha aja, tapi enggak berdoa, itu sama aja bohong. Karena Tuhan mau kita minta kepada Tuhan kepintaran, kesabaran, giat. Nah, Tuhan mau kita ngomong sama Tuhan, minta sama Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab seperti perempuan tadi. Sebenarnya Tuhan tahu apa yang dialami perempuan itu. Cuma Tuhan mau melihat perempuan ini berbicara kepada Tuhan. Seperti kita, karena kita tidak bisa bertemu Tuhan secara langsung, tapi kita bisa bertemu Tuhan dengan doa. Maka itu penting sekali berdoa. Terus ketika doa kita belum dijawab sama Tuhan, jangan menyerah. Jangan mudah menyerah. Kita terus berdoa sampai doa kita terjawab. Sehingga
iman kita menjadi kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik percaya deh, jika kita tidak menyerah dan tekun berdoa, kita pasti bisa melihat mukjizat Tuhan yang hebat loh, yang terjadi di diri kita semua. Nah, adik-adik, dalam cerita perempuan tadi, Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga mau menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seperti perempuan tadi. Perempuan tadi awalnya bukan orang Israel. Bukan orang pilihan Allah. Tetapi orang yang menyembah berhala. Karena iman dari perempuan itu, maka perempuan itu percaya kepada Tuhan dan anaknya bisa menjadi sembuh. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ingat Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Semua orang tanpa terkecuali ya. Nah, jadi adik-adik harus ingat. Kita harus seperti perempuan tadi, beriman kepada Tuhan. Oke? Seperti di 2 Tawarik 15 ayat 7, yuk kita sama-sama baca yuk. 2 Tawarik 15 ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ingat ya, ada upah bagi usahamu. Jadi adik-adik, jangan menyerah. Oke, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan mau kami menjadi anak yang giat, sabar, dan pantang menyerah. Tuhan tolong kami, karena kami tidak mampu. Tuhan, mampukan kami, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang Tuhan inginkan. Tuhan tolong kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lausa akan memberikan challenge bagi adik-adik, yaitu membuat kreativitas. Kreativitas seperti apa? Yuk kita lihat video ini.
Setelah itu, adik-adik foto dan kirimkan ke WhatsApp Lause Susi ya, di bawah ini. Lause tunggu sampai jam 8 malam. Nah, adik-adik jangan menyerah, tetap semangat. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di kebaktian sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak semua, selamat pagi. Nah, hari ini Rasul senang sekali karena anak-anak boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Ada beberapa informasi yang Rasul sampaikan ya. Nah, yang pertama untuk kreativitas minggu lalu dari Rasul Salvia. Membuat apa? Ya, anak-anak membuat origami yang bisa dibuka tutup ya. Ada pohonnya dan pohonnya berbuah banyak ya. Banyak sekali anak-anak yang membuat dengan bagus ya. Ini adalah nama-nama anak yang sudah membuat kreativitas. Boleh dilihat ya. Nah, untuk yang kedua, jangan sampai lewat dari jam 8. Jadi kalau ada challenge yang diberikan oleh Rasul sekolah minggu, jangan anak-anak kirimkan lewat dari jam 8 malam. Karena kalau lewat, anak-anak tidak akan mendapatkan hadiah, walaupun challenge-nya itu ditampilkan di YouTube sekolah minggu. Nah, berikutnya ada kabar gembira untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang membuat challenge-nya itu bagus, anak-anak akan mendapatkan tambahan poin. Wah, jadi anak-anak jangan asal-asal membuat challenge-nya. Kalau bagus challenge-nya, maka anak-anak mendapatkan tambahan poin. Oke anak-anak? Kemudian untuk yang sudah SMP, boleh mengikuti kebaktian bibi atau kebaktian remaja. Selanjutnya, yang belum masuk ke grup WA sekolah minggu, boleh hubungi Semu atau hubungi Lause yang lain. Mau Lause Jelis, Lause Christine, ya, dan Lause yang lain boleh ya, supaya bisa diinvite ke grup WA. Nah, untuk persembahan, kalau anak-anak ada yang mau memberikan persembahan, boleh dititipkan ke Lause Jelis atau Lause Christine. Boleh juga langsung ditransfer ke Lause Salvia. Oke, sekian informasi dari hari ini, pengumuman hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga anak-anak dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye.